Apaan sih ini pada share link trailer Kamen Rider Gates? Wah, gokil. Anjir, epic banget asli. Wah. Wah, keren banget. Wah, gila guys. Gila, merinding gue berkaca-kaca sumpah. Ini gue lagi mau syuting, terus banyak yang ngirim link, "Bang, coba tonton gitu ya." Jadi ternyata teaser trailer dari Kamen Rider Gate sama Kamen Rider Revive Winter Movie ya. Halo Internet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue akan reaction Kamen Rider Gates yang sudah bermunculan di timeline 2 hari terakhir. Sebelum itu gue udah minta pendapat ataupun info-info seputar Kamen Rider Gates di Instagram Stories. Jadi selain kalian nanya ke gue juga nanya ke kalian, gimana pendapat kalian tentang Kamen Rider Gates. Dan sampai saat video ini tayang juga masih banyak info-info baru seputar Kamen Rider Gates. So sebelum gue berpendapat, gue pengen bacain pendapat-pendapat kalian tentang Kamen Rider Gates ya. Di sini udah banyak komentar-komentar kalian seputar Kamen Rider Gates. Beberapa akan gue bacain ya. Dari Just RD, simple, keren. Udah gitu doang. Dari Fahri Nesa, temanya bakal berupa Battle Royale atau Survival Games dengan merebut banyak poin. Lanjut untuk mewujudkan dunia yang diinginkan. Oke. Dari Zulfial, MC namanya Ekio Esu atau Ace. Dari Zenki Saga, konsep build kayak Zero One. Kalau konsep cerita kayak Kabuto sama Ryuki, ada unsur Battle Royale. Emang ada Zero One ya? Dari Wildan Zamani, sekilas mirip topeng hollow-nya Ichigo Kurosaki. Dari Nice Rex Go, kayaknya Kamen Rider Gates terinspirasi dari karakter Fortnite, yaitu Drift. Dari Anas Nas, keren, kayak Faiz cuma bermotif rubah. Emang mirip Faiz ya? Arif X Saber, Valorant versi Kamen Rider. Tadi Fortnite, sekarang Valorant. Dari Reri Muham, formnya oke, penulisnya Yuya Takahashi. Sama temanya keingat Lycoris, Recoil, dan Blue Lock. Apa tuh? Dari Nogami Fahri, penulis cerita X8, dia megang story Zero One, aja gaje endingnya. Oh, ini agak kurang puas ya. Iya. Dari David Dis, berharap part-part di badannya praktikal, nggak cuma buat aksesoris atau estetik aja, tapi bisa difungsiin. Wah, bakal keren banget nih kalau kejadian. Yuzukiro Hake bilang, menurut saya cukup keren tapi kurang serak sama bodinya. Kayak terlalu polos tapi keren kok. Apalagi apa? Nanggung banget ini. Kentang. Komen lagi lah. Udah banyak banget yang gue bacain nih terakhir nih. Nikun _14. Ini konsepnya apa sih? Kucing. Gue berhenti suka Kamen Rider setelah era RX. Wah, nih teman seangkatan gue nih pasti nih. Jadi sama kayak gue ya, dulu gue berhenti nonton Kamen Rider kalau gue di Kuga, dulu sempat ngikutin di RCTI tapi nggak tamat kan. Sampai akhirnya gue nonton lagi karena pandemi, dan ternyata ya fine aja. Dari yang udah gue tonton 2 tahun terakhir ini, emang setiap Kamen Rider era Reiwa itu punya keunikan dan konsep yang seru sih. Jadi tiap Kamen Rider konsepnya nggak sama. Kalau dulu kan belalang gitu ya. Kalau di era Reiwa ini ternyata temanya beda, konfliknya juga macem-macem, nggak cuman sebatas organisasi. Ya mostly banyak organisasi sih. Dan temanya emang unik-unik di Kamen Rider era Reiwa ini. Dari mobil ada, kereta, kartu, dinosaurus, sampai sekarang temanya rubah ya. Jadi saran gue buat teman-teman nih angkatan 90-an, 80-an, sok atuh coba ditonton dulu aja gitu ya. Awalnya gue juga skeptis kok sama Kamen Rider era sekarang, karena ya hensinya ribet, senjatanya banyak, toolsnya banyak, tapi ternyata pas ditonton fine aja. Oke, yaudah balik lagi ke masalah Kamen Rider Gates. Terima kasih buat yang udah ngasih komentarnya dan beberapa infonya ya. So sekarang gue akan react menurut gue Kamen Rider Gates itu kayak gimana. Let's go. Jadi gue bahas dari logonya dulu ya. Kamen Rider Gates ada
A-nya. Jujur aja gue kurang srek dengan logonya ya. Sebagai orang desain grafis gitu, asik. Ya lumayan lah, not bad, tapi kurang greget gitu. Beda sama Kamen Rider Revise, Kamen Rider Zero One, Kamen Rider Saber tuh keren. Tapi Gates kayak flat aja gitu ya, perasaan gue. Nggak tahu menurut kalian gimana logonya, coba komen di bawah. Tadi udah banyak yang mention kalau Kamen Rider Gates itu temanya adalah Battle Royale. Battle Royale, Team Survival, Grand Prix gitu ya, jadi balapan tapi temanya. Dan di dalam games. Di dalam games ini yang bikin gue agak sedikit skeptis teman-teman. Jadi karena dia di dalam game, kalau Ryuki kan di mirror dimension ya, jadi dia di balik kaca, itu cukup keren. Kalau di dalam game, bayangan gue adalah bakal banyak CGI yang kualitasnya, you know lah, teman-teman tahu lah kualitas CGI Kamen Rider tuh kayak gimana ya, khususnya yang era-era sekarang gitu. Takutnya bikin mata capek gitu guys. Menurut kalian bakal gimana nih? Coba komen di bawah. Terus tadi ada yang bilang semoga bodinya itu praktikal ya, nggak cuman buat estetika doang. Jujur aja emang mixed feeling sih, tadi ada yang bilang juga. Tapi keren, gue suka armornya yang kotak-kotak gitu, bener-bener kayak trooper gitu ya. Kayak armor di body-bodinya tuh putih, terus ke bagian bawah tuh jadi orange, agak belang gitu ya. Tapi dari kepalanya tuh gue cukup oke lah, gue fine, suka. Visor matanya gue suka. Terus ada konsep kayak helm Power Rangers gitu ya, ada area mulut gitu, itu bikin ganteng. Lalu drivernya jujur aja cukup sangar, tapi gue kurang terlalu suka nih sama drivernya nih. Bentuknya apa ya? Ya gitulah, kurang serak aja gitu. Terus ada stang motornya, terus bagian bulat-bulat warna putih itu kayak patternnya kayak Hibiki ya, tapi ini menggambarkan rantai motor gua rasa. Dan semoga aja nih, ini kan Grand Prix ya, temanya motor berarti. Semoga dia ini banyak pakai motor beneran gitu. Atau mungkin bisa jadi motornya itu pecah-pecah jadi armor Kamen Rider-nya. Terus di sini ada dari scan majalah yang dia masih armornya full hitam gitu guys. Baju dalamnya tuh hitam. Nah, ini kemungkinan besar yang bikin armor lainnya itu terbentuk dari si motor. Mungkin ya, anjir. Cocok logi aja. Dan kalau lihat dari poster promonya Kamen Rider Gates, itu ada kelihatan namanya si drivernya itu Desire Driver. Oke, not bad. Terus di sini dia pakai pistol, pakai senjata yang cukup keren guys. Cukup futuristik banget ya senjatanya ya. Beda banget sama Kamen Rider Revise gitu. Senjatanya dibuat se-kawaii mungkin, warnanya juga ceplok-ceplok ya, jadi kayak mainan anak-anak. Nah ini beda banget sama Kamen Rider Gates. Semoga ceritanya juga cukup dark ya teman-teman ya. Tadi teman-teman udah banyak yang nyebutin nama Yuya Takahashi. Dia ini penulis utama dari Kamen Rider X8 sama Zero One, yang notabene kebanyakan orang bilang Zong ya untuk segi cerita. Tapi dari pengalaman 2 tahun gue nonton Kamen Rider ya, itu di setiap series Kamen Rider emang ada part bagusnya, ada part boringnya, ada bagusnya lagi, boring lagi, bagus lagi. Bisa kayak gitu. Tapi emang ada plus minusnya lah dari setiap series Kamen Rider. Nggak selamanya dari episode 1 sampai episode akhir tuh bagus terus. Ya inti besarannya Kamen Rider ini bertemakan Battle Royale. Nanti bakal banyak Kamen Rider yang pastinya banyak mainannya, yang pastinya bikin saldo bocor. Yaudah, kira-kira gitulah pendapat gua tentang Kamen Rider Gates. Dan yang pasti nggak sabar banget nunggu original soundtracknya, karena nggak jarang gua naksir sama suatu series itu dari original soundtracknya atau lagu openingnya. Contoh kayak Kamen Rider Ultraman Ginga tuh gue nonton gara-gara gue suka sama original soundtracknya. Kamen Rider Zero One juga gitu, gue berani nonton karena denger openingnya aja udah bikin semangat gitu ya. Ya sampai sekarang belum ada info seputar original soundtracknya. Mungkin nanti pas lagi press conference ya, kan biasa aja press conference-nya di situ biasanya di reveal tuh penyanyi siapa, lagunya kayak gimana, openingnya gitu ya. Ya udah kita tunggu aja, gua nggak sabar banget pastinya. Gue yakin teman-teman juga pada nggak sabar ya. So terima kasih buat kalian yang udah kirim komentar di IG story gua. Sekali lagi, menurut kalian atau harapan kalian tentang Kamen Rider Gates ini nanti kedepannya gimana? Langsung komen di bawah. Kalau gua ada salah kata atau ada info lain selain yang gue sebutin tadi, teman-teman juga bisa komen di bawah. Yaudah, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe juga channel Agam Dadam. Semoga video ini bisa bermanfaat, banyak info buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
Oh ya, gue agak penasaran sama gaya Henshin-nya nanti gimana ya. Semoga keren deh. Amin. Oh, sama satu lagi. Semoga heroine-nya, karakter ceweknya cukup bisa bikin semangat ya. Kayak Aguilera gitu, kayak Izu gitu ya. Udah, nanti Caca nonton lagi. Udah, bye, ciao.